sesuai dawuh Gus Dur kalau tidak salah, dawuh tolok ukur kesuksesan santri itu bukan ketika di pondok tapi ketika sudah setelah di lulus. rumah bermanfaat untuk umat. Amin. Kira-kira seperti itu. Anak-anak muda ya kalau mencari pasangan itu ya fan MU aja. Oh gitu ya, karena sabar. Bukan, sama klub aja setia. Apalagi sama dia. Masuk. Mungkin laqtul jubna anil hayji wala tawarjumul ada itu. Artinya Gus. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur dari medan perang. Jadi intinya jangan mudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah Hamid di Dunia Santri Podcast. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini sudah malang melintang ya di dunia media sosial, dan tamu saya yang hadir pada kesempatan malam hari ini itu salah seorang Gus yang lagi viral dan kebetulan pengantin baru. Ya, jadi malam hari ini kita akan banyak bercerita tentang beliau, tentang santri dan pesantren gitu ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus nggih? Pangestuninipun sehat. Ya Allah Gus, kayaknya kok sudah capek sekali Gus. Mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Gus, akhir-akhir ini termasuk pemerintah di era Presiden Jokowi ini memberikan hadiah namanya Hari Santri ya Gus. Betul. Kemudian kita tahu bagaimana peran santri dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankannya. Mungkin teman-teman pengen diceritain Gus, santri itu siapa sih Gus? Santri itu siapa sebenarnya, orang yang berhak dipanggil santri? Sebenarnya banyak ya teori-teori tentang santri itu apa. Cuma yang paling mengena untuk sekarang adalah ya siapapun yang berakhlakul karimah ya itu santri, itu menurut Ki Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Akan tapi secara hemat saya santri itu adalah seorang yang menuntut ilmu di tempat yang dinamakan pondok pesantren, yang sesuai dengan literatur sesuai tahapan-tahapannya, belajar tentang agama Islam yang dengan tata cara yang baik dan benar, dan berguru kepada seorang yang disebut kiai. Seperti itu. Jadi ada pergeseran makna santri yang jenengan baru sebutkan tadi dengan santri yang pertama kali jenengan sebutkan oleh Gus Mus itu ya Gus. Betul. Kalau tradisi dan definisi santri zaman dulu dari teori-teori yang kita baca adalah seseorang yang mencari ilmu, belajar agama di salah satu pesantren atau madrasah gitu Gus ya. Betul. Tapi Gus Mus memberikan alternatif. Definisi santri itu adalah semua seseorang yang punya akhlak al-karimah itu bagian dari santri. Betul ya Gus ya. Betul. Oke Gus. Kalau seperti itu santri pasti berhubungan dengan pesantren. Nah, gimana sih Gus, pesantren itu seperti apa dan bagaimana pesantren itu? Oke, sama juga dengan yang tadi, banyak teori-teori tentang pesantren. Salah satunya adalah yang cukup terkenal adalah pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang di situ tadi membahas tentang ilmu agama dengan segala kelengkapannya yang dipimpin oleh seorang yang disebut kiai tentunya. Oke. Kalau Prof. Zamahsari Dhofir ya Gus ya, itu punya teori syarat rukun menjadi pesantren harus ada kiai. Betul. Kemudian harus ada santri, kemudian harus ada kurikulum, terutama kitab kuning, kemudian harus ada tempat aula, mushola atau masjidnya. Itu Gus ya, syarat rukun menjadi pesantren yang kalau nggak salah sekarang sudah ada Gus. Kita alhamdulillah di Presiden Jokowi ini juga diberi yang namanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-Undang gitu. Pesantren. Jadi di sana juga mengatur tentang mahua pesantren. Jadi pesantren itu syarat rukunnya mengadopsi dari Prof. Zamahsari Dhofir yang harus ada kiainya. Nah, sekarang Gus banyak dalam tanda kutip orang-orang yang mengatasnamakan pesantren tapi tidak memenuhi syarat rukun. Kalau dalam kita di pesantren ada jamek manek gitu ya Gus. Betul. Itu gimana Gus dengan mengatasnamakan, mohon maaf ya, ada yang mengatasnamakan
apa asrama atau rumah tahfidz atau apa gitu loh guys. Ya, jadi akhirnya nanti menjadi pergeseran bahkan degradasi makna dari pesantren sendiri yang tadinya memang mengajarkan ilmu agama yang baik, kemudian dengan akhlakul karimahnya. Akan tetapi mohon maaf menjadi modus-modus tertentu untuk naudzubillah min dzalik. Ada beberapa kasus juga yang mengatasnamakan pondok tapi tidak sesuai dengan pondok pesantren, sedangkan yang kita tahu pondok pesantren itu adalah salah satu warisan dari salah satu kekhasan dari negara Indonesia ini ya pesantren, karena santri ini juga yang berjasa termasuk yang dalam kemerdekaan bangsa ini ya golongan kaum sarungan ini. Makanya alhamdulillah kayak di NU sendiri kan ada RMI nggih. Jadi kalau yang terdaftar dalam Rabithah Ma'hadil Islamiyah itu yang benar-benar sesuai dengan yang digaungkan nilai-nilai. Iya, nilai-nilai NU, nilai-nilai kebangsaan, karena diajarkan cinta tanah air dengan hubul waton minal imannya, dengan berbagai macam hal-hal yang positif. Akan tapi kadang dalam tanda kutip tadi yang saya sebut berlindung di balik nama pondok atau pesantren, dan bahkan biasanya mereka nyebutnya langsung biasanya ini kayak rumah atau darul atau baitul atau apa. Biasanya di pesantren NU itu cenderung pakai kata pondok pesantren. Betul. Ataupun ada yang menggunakan mungkin asrama pendidikan, tapi jarang sekali yang di NU, walaupun mungkin ada yang mengatasnamakan rumah atau darul atau apapun. Itu mungkin ciri khasnya salah satunya seperti itu. Oke. Kemudian Gus, dengan adanya undang-undang pesantren ini, nanti negara itu punya kewajiban untuk dalam tanda kutip mencerdaskan santri-santri juga. Betul. Terutama pondok pesantren yang sudah terdaftar ya. Betul. Di Kementerian Agama RI. Jadi makanya mohon maaf sekarang banyak orang yang berlomba-lomba bikin pesantren atau sejenisnya karena sudah ada undang-undang pesantren yang nanti diberi tunjangan oleh negara gitu ya Gus ya. Gimana Gus tips mencari pesantren yang baik, yang aman, sehingga anak cucu kita, putra putri kita selamat dari salah memilih pesantren. Tipsnya Gus, indikator ini dinamakan pesantren sehat, pesantren aman itu yang seperti apa? Oke, kalau dulu orang dulu mencari pesantren itu ngudi ilmu itu melihat dari sosok kiainya. Oke. Berarti harus sanad keilmuan yang jelas. Sanad keilmuan itu kalau dalam bahasa anunya mata rantai keilmuan. Mata rantai keilmuan. Jadi mbah yainya alumni mana, santrinya siapa, gitu ya Gus ya. Terus kemudian lulusannya, alumninya itu juga menjadi tolok ukur kesuksesan satu pesantren tersebut. Kemudian tentunya prestasi-prestasi dari pesantren tersebut, terlepas prestasi akademik maupun non akademik. Dan tentunya banyak hal lagi yang salah satunya mungkin kalau sekarang ada dunia sosial media, bisa cari sosial media, atau tadi yang saya sebut misalkan di RMI terdaftar di RMI untuk pesantren NU, atau terdaftar di Kemenak, karena pesantren-pesantren pun sekarang didaftar oleh Kementerian Agama dengan tujuan tadi UU pesantren agar bisa mendistribusikan bantuan dari pemerintah untuk membantu kelangsungan dari pesantren tersebut. Berarti yang paling bisa dikatakan utama dan pertama itu kiainya ya Gus. Betul. Kiainya, alumni mana, dan sanad keilmuannya dari siapa. Cuman Gus, kebetulan saya kan ini admin Ayo Mondok ya Gus ya. Nah, sekarang orang-orang tua sekarang kalau mondokkan anaknya itu tidak tanya kiainya alumni mana ya. Itu enggak. Tapi tanyanya gimana sekarang? Ada AC-nya apa enggak? Ada laundry-nya apa enggak? Terus tidurnya ada spring bed-nya apa enggak? Dalam hati saya iki meh mondok apa meh ngekos gitu. Iya. Itu serius loh Gus. Ini realita di lapangan. Betul. Kebetulan saya adminnya, jadi tahu dinamika pergeseran orang tua. Dulu kalau orang tua mencarikan pondok, itu yang dicari ya pesantren yang kiainya alim alama. Barukan. Tapi sekarang enggak Gus. Ini fenomena baru menurut saya loh Gus. Itu gimana menurut jadi menurut saya itu juga sebenarnya sebuah kemajuan ya. Jadi sebuah keuntungan juga buat dunia pesantren, karena ternyata banyak kok orang yang basicnya bukan santri pengen mondok ke anaknya. Iya, itu salah satu efek dari Ayo Mondok kamarnya Gus. Dan dengan tagline dulu Ayo Mondok pesantrenku keren itu juga cukup mengena juga. Alhamdulillah, dan beberapa pondok juga berprestasi. Terus kemudian alhamdulillah juga dalam beberapa bulan atau mungkin setahun lebih ini
ada syair yang fenomenal, syair Kerasan Mondok itu, itu kebetulan dari Mampu Hikmah di Pondok Jenengan ya Gus. Gimana itu. Gus ceritanya tentang syair itu kok tiba-tiba Bapak Ibu, nah itu gimana itu ceritanya kok bisa lahir syair yang fenomenal itu gimana yang sekarang viral itu Gus? Jadi waktu itu memang awal-awal Covid nggih, awal-awal Covid memang tidak boleh dijenguk sama sekali. Wali santri tidak boleh menjenguk anaknya, santri juga tidak boleh dijenguk. Untuk memutus mata rantai Covid nggih. Waktu itu memang kebetulan Mampu Hikmah menjadi piloting project juga sampai sekarang alhamdulillah untuk booster pun sudah mulai vaksin 1, 2 dan booster. Nggih, terus kemudian waktu itu ada seorang guru seni dari SMP Mampu Hikmah, kebetulan saya diamanai menjadi kepala sekolahnya. Dia itu bilang, "Pak, izin saya mau buat lagu karena ini saya melihat keresahan anak-anak dan wali santri." Terus kemudian kebetulan tanggal 23 September itu kan ulang tahunnya orang tua saya, ulang tahun Abah Suyuti. Abah. Terus kemudian saya mau ini saya persembahkan untuk ulang tahun beliau. Boleh. Coba ke sini teksnya saya bilang. Jenengan cek ya. Ya, ternyata ada beberapa kalimat-kalimat yang mohon maaf kurang pantas karena basicnya bukan santri guru seni itu. Terus kemudian saya rapikan, ini seperti ini, seperti lah ya. Ini ya. Taseh lah bahasanya. Seperti ini. Taseh bahasa pesantren, bahasa kampus validasi. Betul. Ya, terus kemudian sedikit revisi dan validasi sedikit. Kemudian waktu itu memang belum sebenarnya memang direncanakan mau direkam yang lebih baik. Waktu itu masih latihan. Di tempat yang bukan studio, memang waktu itu cuma perpus video HP. Ada Pak Fanana namanya itu, main keyboard, lesehan santri-santri lesehan tasih baca teks. Kemudian ada ibu atau bapak guru yang memang ditugaskan untuk mengambil video, nanti dilaporkan ke saya. Kebetulan waktu itu saya tidak di tempat waktu ada rapat di luar kaitan dengan MKKS kepala sekolah itu Kabupaten Kendal. Terus kemudian itulah ibu bapak kulo matur kulo kerasan wonten. Nah sampai akhirih di-share lah ke grup SMP SMK, memang karena ada SMK juga di sana. Nah akhirnya responnya luar biasa. Video itu yang belum jadi masih mentah banget itu di-share juga ke grup wali santri. Saya enggak tahu sampai mana, alhamdulillah itu. Dan dapat momen wali santrinya kangen sama anaknya dan itu memberikan sinyal bahwa kita aman di pondok. Bapak Ibu tolong di rumah dengan baik-baik, doakan kami, kan gitu kan. Jadi akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia, mulai dari grup mohon maaf dari alumni Lerboyo, Sarang, Tegal, Rejo, atau mungkin pondok-pondok pesantren lain. Relate kalau sekarang bahasanya relate ya. Cocok. Setiap orang merasakan hal yang sama. Betul. Nah, cuman ini karena ya tadi kalau saya bilang berkah pembajakan ya. Kalau dulu ada grup band kangen band itu ya terkenal gara-gara pembajakan, sama ini dengan syair Kerasan Mondok ini terkenal sebenarnya belum siap tapi malah gara-gara naturalnya itulah ya. Betul. Dan relate situasi kondisi yang dirasakan hampir setiap orang tua yang memondokkan anaknya. Di situ kan juga ada amargitan pondok wonten yang kayak kita aman kok di pondok, kita ada abah, ada yai. Terus kemudian muncullah, saya sebenarnya belum tahu itu muncul di YouTube, di sosmed-sosmed yang lain. Cuma sayangnya mohon maaf waktu itu mereka mengklaim karya pondok masing-masing karena berawal dari grup-grup itu, dan cuma di videonya diganti dengan pondok-pondok masing-masing. Dan ketika itu saya aduh ini gimana ini kok malah kok gini. Saya cuma tolong dong, saya bilang, saya nggak butuh royalti, saya tidak butuh apapun, tapi otoritas lah. Tolong dong dicantumkan dong ini dari sumbernya, karya dari santri Mampu Hikmah gitu. Itu cukup untuk saya, jangan klaimisasi pondok masing-masing. Dan kebetulan waktu itu saya sempat iseng-iseng DM-i beberapa akun, bahkan ada yang tahu, Gus ngapunten ampun diperkarakan kami ini yang bagus, tapi ada yang tetap ngeyel aja. Saya bilang ini suaranya, saya masih ingat intonasinya, suaranya. Kebetulan ada teman-teman yang juga membantu, alhamdulillah akhirnya dari teman-teman DSC juga banyak, dari teman-teman NU yang lain. Terus kemudian Habib Zulfikar dengan putrinya Veve Zulfikar itu berkenan untuk izin membawakan ulang. Membawakan ulang waktu itu Habib Zulfikar dan Veve komunikasi dengan saya, akhirnya Gus ini kalau dibawakan Veve menjadi lagu ini kurang karena flat tanpa ref. Untuk menjadi lagu harus ada refnya. Terus saya bilang
monggo Beb, badai dirubah Hmm. monggo. Dari kami itu sebuah kebanggaan ketika karya dari kami dibawakan jenengan saya bilang. Akhirnya Dimodif. bahkan untuk merubah satu bar saja dari notasi itu beliau komunikasi. Saya masih ingat beliau bilang gini, Gus, ini refnya saya buat ala-ala Ariana Grande gitu, yang versinya VV. Terus kemudian juga beliau bilang, karena ini mau kalau bahasa Jawa saja kurang mengena, tolong dong jenengan buatkan yang versi Indonesianya. Jadi yang versinya VV itu yang Versi Indonesia. ada awalnya Jawa, terus kemudian setelahnya Indonesia. Dan awalnya rencana mau syuting di Mambo Hikmah karena waktu itu PPKM segala macam. Beliau syuting sendiri, saya cuma diminta untuk mengirimkan seragam pondok putri lengkap itu. Akhirnya ya jadilah video klip yang dibuat oleh Habib Zulfikar itu. Luar biasa. Jadi santri itu kan ya Gus, tidak hanya bisa ngaji Betul. saja, tapi bisa Multi talent gitu ya Gus. Kenapa Gus kita sebagai santri atau teman-teman santri ini harus multi talent Gus? Kalau menurut saya gini, santri bisa ngaji itu biasa. Dan memang kewajaran santri harus bisa ngaji. Yang luar biasa itu ketika santri nggak bisa ngaji, itu luar biasa kebangetan nih maksudnya. Ya, kebangetan kalau santri nggak bisa ngaji. Nah, untuk menambah kelengkapan dari santri ini, tentunya santri juga harus cakap dengan yang lainnya. Mungkin skillnya yang lain bisa, mungkin kayak saya mungkin ya, mohon maaf ini sekedar cerita. Saya punya ketertarikan di bidang lain selain ngaji, misalkan ketertarikan di olahraga, di seni, baik itu seni musik maupun seni yang lainnya. Ini akhirnya saya eksplor, saya ya pokoknya penyaluran hobi lah. Walaupun istilahnya kalaupun menjadi atlet ya atlet gagal lah, gagal menjadi atlet, atau musisi gagal karena nggak bisa menjadi musisi yang, tapi minimal penyaluran bakat dan tersalurkan. Iya, dan ini menandakan bahwa santri itu nggak cuma bisa ngaji aja kok, kita bisa. Saya tertarik dengan cerita tentang olahraga Gus di Mambaul Hikmah Gus. Mungkin ada apa Gus? Olahraga apa yang diseriusi di sana? Mungkin ada olahraga yang diseriusi oleh pengasuh maupun para gus-gus di sana Gus. Oke, sebenarnya banyak olahraga, cuma karena saya hobinya sepak bola, yang memang kita concernnya adalah sepak bola, dan kebetulan dalam beberapa waktu itu ada Liga Santri, prestasi terbaik walaupun belum sampai juara, 8 besar nasional yang waktu itu berada di Bandung. Kemudian untuk lokalnya regional itu di Jawa Tengah ya, beberapa kali runner up karena kalah adu penalti dan segala macam, karena untuk lolos ke nasional itu harus juara di Jawa Tengah dulu. Nama klubnya bagus. Nama klubnya karena saya fans MU, jadi saya samakan ada Unitednya di belakang. Jadi kalau ada Manchester United, kalau Mambaul Hikmah adanya Manhik United. Manhik United. Dari Mambaul Hikmah. Dari Mambaul Hikmah disingkat Manhik United. Ya maksa sih, tapi nggak apa-apa Gus. Oh iya, jadi kok bisa ngefans sama MU itu gimana ceritanya Gus? Itu berawal tahun berapa ya? Saya kelas 4 atau kelas 5 MI waktu itu. Kebetulan waktu itu kakak saya nonton bola, rame-rame gitu kan. Dan kebetulan itu nonton MU versus Tottenham Hotspur. Saya masih ingat. Itu pertama kali saya nonton bola mulai awal sampai akhir selesai. Skornya kalau nggak salah 2-0, David Beckham mencetak gol 1, assist 1. Makanya sampai sekarang pemain bola saya favoritnya tetap Idola. David Beckham. Dan David Beckham itu ada nama lanjutannya Gus? Tahu enggak jenengan? David Joseph Robert Beckham. Bukan, ada lagi. Siapa? David Beckhamit. Ini maksa banget kalau ini. Oke, berarti itu ya Gus. Awal jadi jenengan lihat Beckham dan jenengan jatuh hati sama MU, walaupun MU katanya ya, puasanya lebih lama daripada Dalail Khairat maupun Dawud Gus. Iya, lagi ancur-ancuran lah. Tapi ya ini menandakan sama berapa kemarin klasemen Liga Primer yang kemarin Gus, MU Gus? Kayak nomornya Ronaldo. 7 ya Gus. Iya, itu kan 7 itu kan filosofinya kalau kata Mbah Maimun itu pitu lungan. Masya Allah. Pitu ada aja ya. Pitakon gitu ya. Sudah kalah masih masih bertahan ya. Masa gelar kok lama sekali. Itu sudah berapa tahun Gus MU enggak juara Gus? Kemarin kebetulan waktu acara ngunduh mantu di Kaliwung itu kebetulan yang mau itu Gus Yusuf Futroli. Beliau juga bully ya. Live di TV 9 Gus. Iya, saya ngikut itu. Live di 9. Beliau juga bilang gini, tak kira gak nikah-nikah ini nunggu MU juara mana gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah lama ternyata gak juara Liga Inggris. Itu terakhir MU jadi juara Liga Inggris tahun berapa? Semenjak Sir Alex Ferguson pensiun itu. 2003
2013 atau 2012. Sekarang 2000? Sekarang 2022. Berarti Akhir tahun. Masya Allah, ya Allah. Jadi, untuk para pecinta MZU ya, yang sabar. Karena mencintai MZU itu ternyata puasanya itu lebih banyak daripada Ramadan. Apalagi Ramadan ya, puasa dalail Quran, dalail khairat, Dawud sudah lebih banyak MZU-nya gelar puasa gelarnya. Oke, tapi ini sebuah tambahan sebenarnya buat para anak-anak muda ya. Kalau mencari pasangan itu ya fan MU aja. Oh gitu ya, karena sabar. Bukan, sama klub aja setia. Apalagi sama dia. Masuk. Iso ae ya, fan MZU. Berarti di pesantren itu selain di sana diajarkan pasti ya ilmu agama, kemudian ada olahraganya ya Gus, ada, asik ya. Selain sepak bola kebetulan ada kayak pencak silat beberapa kali juga berprestasi. Pencak silatnya pakai apa Gus? Pakainya Pagar Nusa. Kebetulan di sana ada cabangnya juga, adanya di Kaliwung namanya Harimau Putih itu. Tapi masih berinduk di Pagar Nusa. Terus kemudian ada yang lainnya kayak futsal, voli dan olahraga umumnya yang lain. Cuma memang concern kita di sepak bola memang. Dan untuk seninya macam-macam, seni musik juga ada, rebana, hadroh segala macam. Bahkan marching band pun ada karena ada ya, Gus? Kebetulan saya alumni Sarang. Alanwar Sarang, Mbah Maimun punya marching band ya, sidik-sidik pengen tiru-tiru gede Mahal loh Gus marching band ya, lumayan. Iya. Anunya belinya mahal, perawatannya mahal, tahu saya itu. Sekarang di madrasah saya juga ada di Kudus, terinspirasi kajen ya, karena Matolek kajen punya, sekarang Kudus TPS juga punya. Oke Gus, kita lanjut. Jadi santri itu tidak hanya bisa pinter ngaji ya Gus ya, harus bisa apa saja bisa gitu ya Gus ya. Atau mungkin tagline-nya iso opo wae iso. Gitu. Nah, iku piye Gus? Cara di artekno Jawane apa bahasa Indonesiane iku piye? Iso opo wae berarti santri itu harus bisa apa saja. Opo wae iso juga apapun harus bisa. Terutama yang baik-baik lah ya. Jadi yang baik-baik. Goalsnya maksudnya ketika nanti kita sudah pulang, kita sudah di rumah, sesuai dawe Gus Dur kalau tidak salah dawe, tolak ukur kesuksesan santri itu bukan ketika di pondok, tapi ketika sudah di rumah bermanfaat untuk umat. Amin. Kira-kira seperti itu. Jadi memang Mambaul Hikmah itu kalau motonya panjang kan, mencetak insan dinamis, kritis, kreatif, bla 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 dan sebagainya itu goalsnya disingkat jadi itu. Iso opo iso agar apa? Agar menjadi santri itu ya tidak cuma bisa ngaji tapi juga bisa yang lainnya. Dan sebenarnya kalau sekarang itu harusnya orang sekarang ketika ditanya ngapain sih kamu mondok? Mau jadi apa? Orang sekarang lebih pede. Kita bisa dengan lantang menjawab. Kalau dulu sebelum Gus Dur jadi presiden mungkin kita tidak berani menjawab. Tapi belum punya role model. Iya, belum punya. Kalau sekarang ngapain kamu mondok? Mau jadi apa? Jawab dengan lantang. Jadi presiden. Contohnya Gus Dur sudah ada. Atau kalau nggak jadi presiden, wakil presiden deh. Ya Ma'ruf Amin sudah ada. Jadi gubernur atau wakil gubernur misalkan menteri banyak. Wakil gubernur misalkan seperti Gus Yasin misalkan. DPR juga banyak. Atau yang lain sebagainya. Jadi jangan malu lah, santri itu harus bangga menjadi santri ya Gus. Oke. Gara-gara filosofi itu ya Gus, kalau tak lihat jenengan memang mengugemi filosofi itu. Nah, berarti jenengan terus terinspirasi sekarang menjadi dai ya Gus ya, menjadi selebgram ya Gus ya. Jenengan itu selebgram ya Gus, Masya Allah. Enggak tahu apa itu. Gimana itu Gus, kok bisa jenengan tiba-tiba selebgram, kemudian bisa seperti sekarang? Itu awal mulanya termasuk terinspirasi dengan itu ya Gus ya, dengan filosofi yang jenengan pegang tadi ya Gus. Mungkin bisa diceritakan Gus, bagaimana asal muasal Gus Rifkil kemudian telaten berdakwah di media, telaten di sosial media, itu gimana ceritanya Gus? Inspirasinya atau minimal dapat wahyunya itu bagaimana itu ceritanya? Jadi awalnya sih sama seperti santri-santri yang lain ya. Ketika kita pulang ya tetap dulu di pondok di cekoi bahasanya ya. Memang kita dididik santri itu harus tawaduk. Filosofi padi itu tetap diugemi. Semakin berisi semakin menunduk. Nah, makanya ketika dawe Mbah Maimun itu kan ada bisa rumongso ojo rumongso bisa, itu juga saya ugemi juga. Makanya ketika dulu saya dulu S2 itu sebelum tesis itu ada beberapa teman-teman yang meminta ayo dong buat konten, buat video untuk mengcounter menghadapi mohon maaf Islam sebelah yang terlalu kebangetan dan merajalela itu. Waktu itu saya jawab, kenapa saya itu siapa? Masih banyak kiai-kiai sepuh kita yang lebih alim, yang luar biasa. Ternyata waktu itu teman-teman bilang yang dibutuhkan yang muda, yang energik, yang
bla 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 dan sebagainya. Akhirnya saya waktu itu masih bisa ngeles ya. Saya masih fokus tesis dulu. Setelah tesis selesai, wisuda ditagih lagi. Nggak bisa nolak. Terus akhirnya saya bilang lagi, ya udah gini, saya mau sowan dulu ke kiai saya. Saya akan sowan ke Mbah Maimun. Kalau memang diizinkan, saya buat. Kalau tidak ya tidak saya buat. Suatu ketika saya ada ngisi pengajian, ngisi acara kalau tidak salah di Lamongan waktu itu di tempatnya Gus Zehan. Sekalian saya niati sowan Mbah Maimun, kemudian saya sowan. Saya maturnya tidak ketika rame-rame. Jadi memang saya mencari benar-benar berdua. Terus dan maturnya pun ketika mau pamit musafahah. Musafahah saya matur, Mbah kula ngeten. Terus kemudian masih posisi seperti ini saya di bawah, mencium tangan beliau, terus memandang wajah beliau mengandang ke atas sedikit khas Mbah Mun gitu kan. Apik cum digawe. Nah waktu setelah itu saya berani untuk memulai mengisi konten-konten digital. Berarti atas restu Mbah Yai. Iya, atas restu kiai itu saya. Jelas ya Gus, jelas ya Mbah Yai mengatakan apik cung gitu ya. Ya digawe, nek apik digawe. Nek apik digawe. Maksudnya untuk tujuan yang bagus gitu loh. Ya. Apik digawe gitu. Terus kemudian konten pertama itu waktu itu belum ada channel YouTube pribadi, belum ada macam-macam. Waktu itu kita membuat namanya Kedai Teduh yang walaupun sekarang sudah nggak aktif lagi karena teman-temannya sudah banyak kesibukan yang lain. Kenapa kita namakan Kedai Teduh waktu itu? Karena kedai itu menyajikan, teduh itu dari akronim Tekone Pituduh. Jadi memang mencoba menyebarkan konten yang tidak mengcounter tapi mengedukasi dan filosofinya adalah kayak menyejukkan yang memberi kayak pemadam kebakaran gitu. Ya TV 9 Gus. Ya. Santun dan menyejukkan. Iya, karena memang saya termasuk inspirator saya ya jenengan dan Pak Hakim Jaili gitu. Soal ini. Ya. Jadi ini bukan karena ini di syuting TV 9 kan? Bukan, ini saya jujur. Jadi salah satu inspirator dan provokator saya beliau berdua ini. Jadi saja. Ya, jadi terus kemudian konten pertama kita sowankan ke Gus Mus. Kenapa Gus Mus? Karena ya beliau menurut kami kiai yang sangat aktif di media dan di Twitter juga aktif sekali gitu. Dan video pertama kita sowankan banyak input dari beliau, ini gambarnya ambilnya kurang bagus kayak gini, suara kebetulan konten pertama diambil di cafe shop, suara coffee makernya tembus dan sebagainya bocor, noise. Iya, noise dan sebagainya itu. Dan alhamdulillah setelah itu ya keterusan sampai sekarang walaupun dengan konsep yang dan berbeda, yang berbeda dan alhamdulillah spiritnya tetap sama dan ketika beliau punya tweet Jumat, saya terinspirasi dengan beliau. Tiap Jumat saya menyempatkan waktu untuk membuat kutip kitab. Oh, berarti inspirasinya dari Gusmus ya Gus? Jadi saya menulis apa yang saya baca selama seminggu ini, apa saya pahami, saya tulis dengan pemahaman saya. Oke, Gus, setiap orang itu kan punya karakter dan setiap orang itu punya namanya sang pemaha jiwa. Nah, kira-kira Gus Rifkil, siapa sih orang yang bisa dikatakan sang pemaha jiwanya Gus Rifkil itu siapa? Kayak inspirator gitu. Inspirator ini selain inspirator ini sang pemaha jiwa yang membentuk karakter. Karakter jenengan. Tadi kan menyebutkan Mbah Maimun. Nah, terus Gusmus gitu ya, Gus ya. Terus Abah ya? Iya. Oke. Bisa diceritakan sosok Abah Suyuti Gus di mata Gus Rifkil. Oke, ayah saya itu orangnya disiplin, kemudian tegas, dan juga sederhana. Disiplin, tegas ini meh podo jane. Ya, terus sederhana. Ya, dan selalu mengajarkan anaknya untuk menghormati orang lain, berakhlakul karimah dan terutama tentang kaitan ilmu ya. Sederhananya Abah di mana? Wong Abah selalu keren kok menurut saya. Sederhananya di mana? Sederhana dalam sudut pandang masing-masing ya, maksudnya tidak yang flexing, yang hype dan kadang orang salah memaknai konsep sederhana ketika ketika kadang memakai pakaian yang menurutnya biasa saja tapi bisa jadi menurut orang lain itu branded dan sebagainya kan, tapi tidak ada tujuan untuk flexing maupun yang sebagainya. Jadi konsep tasawuf pun sekarang kan berbeda dengan tasawuf zaman dulu. Betul. Sesuai konteks zamannya. Iya, nggak bisa kita sekarang tanpa ibaratnya tidak doyan duit, nggak bisa. Jadi menggunakan sewajarnya saja. Betul. Yang penting tidak berlebihan. Betul. Oke. Apa Gus yang jenengan ini menjadi sesuatu yang jenengan itu sangat memfavoritkan Abah itu di bidang apanya? Ya tadi salah satunya disiplin. Disiplin ya. Disiplinnya dan
konsisten dan konsekuen. Istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Betul. Istiqomah lebih baik dari 1000 keramat. Itu benar ya Gus ya? Betul. Oke. Termasuk Gus namanya Mambaul Hikmah. Karena saya dulu kan di TBS. Mbah Yai saya kan juga salah satu Mbah Yai dari Mas TBS, ada Mbak Arwani punya pondok namanya Yambuul. Mamba Yambu berasal dari fi'il madhi yang sama. Piye ceritanya Gus? Ceritanya gimana? Jadi pondok Mambaul Hikmah itu dulu sekitar 82-83, 1982-83 baru ada pesantren. Karena jenengan belum lahir ya Gus? Belum, saya 87. Belum. Ya. Kalau dulu Simbah Murtado itu yang kemarin juga sempat ditulis beberapa portal-portal pernah, ternyata juga Laskar Hizbullah dan sebagainya itu berjuang kemerdekaan walaupun menyembunyikan identitasnya. Dulu punyanya cuma sekedar surau atau langgar panggung. Memang di situ santrinya santri Kalong. Masyarakat sekitar. Baru setelah Abah pulang dari pondok Tegalrejo. Paling lama di Tegalrejo, ternyata sepulau Jawa sudah pernah ditabaruki. Abah ya? Iya. Ya walaupun walau kana. Iya. Jadi paling lama memang di Tegalrejo. Terus kemudian alhamdulillah di rumah mulai tahun berapa itu, pokoknya intinya sebelum tahun 82-83 itu belum ada pesantren. Terus kemudian banyak yang ngaji di musola sudah tidak muat, kemudian di tempat Pak D juga tidak muat. Terus ingat saya dulu Abah selalu berpesan iki dawe Mbah gitu. Kalau kata Mbah Murtado dulu sing penting iku ibarat hewan itu yang penting manu indisik lagi kurungane. Santri ini dhisik. Ya, konsep pesantren itu kalau dulu seperti itu, santrinya dulu baru pondok. Bukan bangun asramanya dulu baru cari santrinya ya, bukan, Gus. itu bedanya pondok salaf dengan betul. sekarang. Masuk akal. Makanya dulu arsitek pondok-pondok salaf itu terkadang dalam tanda kutip kalau kita lihat secara arsitek modern itu karena memang filosofinya itu. Jadi dia santri kok kurang dikok neng buri digawe kurang jadi kurang terdesain dengan rapi gitu ya Gus. Berbeda dengan pondok-pondok sekarang yang memang sudah bagus karena memang terdesain dengan baik. Nah saya itu sangat terkesan dengan Abah Gus. Salam Gus. Pas di Lirboyo saya belum sempat ketemu berwajah, saya pengen ketemu terus memeluk karena tamu dan lain sebagainya. Saya itu pasuan sama jenengan dulu Gus. Ketika saya minta ijazah sama Abah Dalail Khairat teman-teman, jadi kesikil Abahnya ini ahli hikmah, makanya Mambaul Hikmah itu menurut saya adalah bagian dari itu langsung aku diginikan, kowe tak dadekno anakku nang, wah aku langsung mak teratap gitu. Intinya Abah itu orangnya sangat penyayang dan langsung dekat dan langsung dianggap seperti saudara. Itu Abah luar biasa, dan tentang ketegasan dan kedisiplinannya itu yang menjadi luar biasa. Terakhir Gus, apa Gus yang pesan yang perlu jenengan sampaikan terhadap santri-santri di generasi seperti sekarang ini Gus? Oke, jadi untuk teman-teman santri yang pertama yang paling penting mumpung masih di pesantren, jadi ngaji yang benar, yang tenanan. Kalaupun yang sudah tidak menjadi santri misalkan belajar di sekolah ataupun di kuliah juga gunakan waktu yang semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas diri, karena kualitas diri ini bisa didapatkan, bisa diperoleh dengan cara kita belajar dengan baik dan benar. Masalah barokah itu juga ada kaitannya dengan santri, akan tapi yang perlu dipegang adalah al ilmu bita'alum wal barokah bil hikmah. Jadi teman-teman santri belajar dulu yang benar baru berhikmah, jangan hikmah menjadikan alasan untuk tidak mau belajar. Jadi ingat jangan bosan belajar. Betul. Terakhir Gus, terakhir lagi ini. Mungkin ada nadzuman alfiyah Gus yang menjenengan inspiratif yang perlu dibagikan dengan teman-teman Gus. Nadzum apa Gus? Sebenarnya banyak sih, cuma satu aja. Saya maunya satu jangan aja. Banyak-banyak. Mungkin laqtul jubna anil hayji wala tawarjumul ada itu. Artinya Gus. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur dari medan perang. Jadi intinya jangan mudah menyerah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Dunia Santri Podcast. Saya Abdullah Hamid. Terima kasih Gus Rifkil. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.